Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa RPL tentang materi pendidikan. Rap, wawancara? Yoi. Ikut dong. Lah, gas atuh. Tapi wawancara apa dulu nih? Wawancara tentang materi pendidikan. Aku ikut dong, ikut. Loh, gas atuh. Ayolah. Ayo. Tapi materinya apa dulu tadi? Ini tentang materi pendidikan abad ke-21 dan relevansinya di kurikulum Merdeka, Ram. Kalau narasumber udah ada? Wah, sudah ada, aman. Kalau gitu gas aja ya. Ayo atuh, gas. Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata pendidikan? Pendidikan, menurut saya ketika saya mendengar kata pendidikan itu adalah sebuah proses bagaimana cara kita untuk mempelajari sesuatu. Proses untuk merubah sesuatu sikap ataupun skill, baik itu berupa pengalaman, mencari ilmu dari narasumber maupun dari buku. Seperti itu. Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata pendidikan? Ini yang pertama kali terpikirkan pastinya sekolah, kayak lembaga-lembaga pendidikan sekolah, mau itu universitas. Saya memikirkan anak-anak berpotensi dan tergantung cara pendidikan itu diantarkan kepada mereka yang menentukan apakah potensi itu akan terbangun dari dalam mereka atau tidak. Menurut saya pendidikan itu suatu proses belajar ya, di mana individu itu belajar ke yang lebih baik gitu loh, dan pengembangan diri, Kualitasnya. ya kualitas dirinya. diri. Itu satu pendidikan. Dari 1 sampai 10, seberapa pentingkah pendidikan untuk kamu? 10. 10. 10. Kenapa gitu alasannya? Karena menurut saya pendidikan, ini ada salah satu quotes dari Nelson Mandela yang bilang kayak gini, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka dari itu, jika kita ingin mengubah dunia, kita harus berpendidikan terlebih dahulu. Pasti sangat penting, kita nggak akan bisa jadi gini sekarang kalau bukan karena pendidikan. Karena kalau lihat sekarang, kalau kita nggak berpendidikan tuh kayak bisa dipandang sebelah mata. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru itu bisa dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, sekarang kita kan menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka sekarang menekankan pembelajaran dengan perhatian kepada siswa, yang dulunya ditujukan kepada guru. Menurut kalian nih sebagai mahasiswa, apakah hal tersebut efektif? Mungkin untuk efektif atau tidaknya itu tergantung ke institusi pendidikannya, terus lembaga-lembaganya, sama ke peserta didiknya itu sendiri. Efektif untuk secara pribadi karena dia dapat mengembangkan skill-skill daripada setiap individu yang ada. Pengembangan potensi tersebut bisa meningkatkan kualitas daripada tiap yang dididik. Kalau menurut saya sih kurang efektif ya, soalnya kan berpusat pada siswa gitu. Kalau pribadi saya sendiri lebih mengerti jika suatu pembelajaran tuh kita dibimbing oleh guru atau tenaga pendidiknya gitu. Sedangkan kalau sekarang kan kayak harus belajar sendiri, apa-apa sendiri kan, itu kan kayak situ tuh nggak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah gitu kan, kalau gitu mah gitu. Boleh. Nah, selama kurang lebih 10 hingga 12 tahun menempuh pendidikan, apa sih yang terasa kurang dalam pendidikan di Indonesia? Kalau menurut saya ya, yang merasa kurang dari pendidikan di Indonesia sekarang tuh kurangnya apa sih? Terkadang malas untuk menggunakan metode baru dan masih kurang merata antara di pedesaan sama di perkotaan. Oke. Namun menurut saya dari 10 hingga 12 tahun menempuh pendidikan gitu kan, yang merasa kurang tuh dari metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang saya maksud itu adalah ketika guru mengajar lebih daripada 40 anak gitu.
Semua siswa atau peserta didik bisa mengikuti metode yang pembelajaran yang dikasih oleh gurunya gitu. Setiap murid diajarkan hal yang sama dan untuk berpikir dengan sama. Nah, kan di konsep pendidikan abad ke-21 ini telah lebih ditekankan kepada pengembangan potensi peserta didik. Kira-kira setuju nggak sih bahwa pernyataan tersebut dapat dipenuhi oleh kurikulum Merdeka? Setuju. Sangat berpotensi untuk mengembangkan kualitas peserta didik, kualitas pegawai di industri nanti menjadi lebih baik lagi. Tergantung persekolahannya sendiri. Cuma balik lagi ke siswanya itu sendiri. Dianya bisa apa tidak gitu memanage. Soalnya kan kayak apa-apa sendiri kebanyakan. Kayak dulu cuma memantau aja. Kebanyakan kayak gitu kan. Dengan adanya kurikulum Merdeka yang terus berupaya menyesuaikan pendidikan abad ke-21, apakah yakin kurikulum Merdeka akan berbeda dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Sudah pastinya akan berbeda. Metode pendidikan yang berbeda pasti akan membuat mahasiswa yang berbeda. Pasti berbeda sih, dari cara kerjanya juga beda ya kan. Karena kan kurikulum sebelumnya itu kita menggunakan teacher apa sih namanya? Ya, dalam bentuk kualitas SDM-nya. Saya sangat setuju. Soalnya kan kalau kurikulum sebelumnya yang berpusat pada guru itu kan kalau sekarang berpusat pada siswa gitu, ya pasti jelas berbeda lah. Nah, iya. Teacher Centered Learning atau TCL. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ini menggunakan SCL, Student Centered Learning. Mau itu materinya, mau itu jawabannya, mau apa itu sendiri gitu. Guru tuh sekarang jadi sedikit sedikit menjelaskan gitu. Nah, terakhir nih, menurut kamu apakah kurikulum Merdeka akan mengarah ke suatu pengembangan atau malah ke penurunan? Menurut saya tidak ada yang lebih bagus dari yang lain, hanya metode yang berbeda dan pastinya murid-murid yang diajarkan akan juga berbeda daripada sebelumnya. Tergantung dari mahasiswa tersebut, apakah dia menginginkan pengembangan di tempat yang lain atau dalam hal ini ada kesadaran diri untuk mengembangkan skill-skill mereka. Kalau dia memanfaatkan fasilitas tersebut, maka akan ada pengembangan. Tetapi dalam hal ini itu tergantung pada niat masing-masing individu. Menurut saya, kurikulum yang sekarang ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Meskipun pelajar atau peserta didik itu memiliki cara belajar masing-masing. Misalkan kita sebagai guru memberikan materi dengan metode SCL, Student Centered Learning. Nah, ada juga siswa-siswa yang tidak mampu untuk mengikuti hal tersebut. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan sebagai guru di kurikulum yang sekarang, sebagai tenaga pendidik harus menyesuaikan bagaimana metode yang tepat untuk siswa A, untuk siswa B, untuk siswa C. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut kamu apakah kurikulum Merdeka akan mengarah ke suatu pengembangan atau malah ke penurunan? Menurut saya sih itu 50-50 ya. 50-50, ada pengembangannya siswa lebih bisa mengeksplor diri gitu dari apa minat bakatnya gitu. Penurunannya itu yaitu kita nggak bisa milah mana yang benar mana yang salah dari kita mengeksplor diri gitu, karena kurangnya bimbingan dari guru. Dengan adanya kurikulum Merdeka juga harusnya guru nggak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab siswa sepenuhnya gitu, harus tetap memantau yang ini tuh betulnya kesini, yang ini supaya kayak siswanya juga dapat berkembang dengan minat bakat. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari wawancara tadi adalah pembelajaran abad ke-21 ditujukan untuk mengembangkan aspek pengembangan 4C, yaitu communication, creativity, collaboration, and critical thinking. 4 aspek tersebut dibutuhkan untuk mencetak generasi yang siap bekerja dan kompeten. Nah, kurikulum Merdeka ini digunakan untuk menyesuaikan dengan pendidikan abad ke-21. Nah, tapi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelajar di Indonesia? Itu semua tergantung pandangan dari kita sendiri. Nah, bagaimanapun juga kurikulum hanyalah target pendidikan nasional. Jadilah bagian dari pemuda yang dapat membawa perubahan emas bagi Indonesia. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!
Terima kasih. Terima kasih. Nice. Kang Ayub, berarti Kang Ayub. Terima kasih.